Di dalam dunia mimpi, terdapat sebuah negeri bernama Slumberland. Di sini, para pemimpi bisa menjadi apa yang mereka mau dan bisa menuju kemanapun melalui mimpi orang lain. Di Slumberland ini, terdapat sebuah harta karun berupa mutiara yang tersimpan di sebuah tempat bernama The Sea of Nightmare atau Laut Mimpi Buruk. Siapapun yang menemukan itu, semua permintaannya akan terpenuhi. Hai gengs, welcome back to Sempuras. Kali ini gue kembali bakal ngasih spoiler lagi nih, atau alur cerita sebuah film yang berjudul Slumberland. Film ini mengangkat kisah seorang anak gadis yang melakukan petualangan melalui mimpi. So, tanpa berlama-lama mending kita tonton aja yuk, let's check it out. Di sebuah pulau kecil terdapat sebuah mercusuar, dan di mercusuar ini tinggallah seorang anak gadis berusia 10 tahun yang bernama Nemo. Ia adalah anak dari penjaga mercusuar itu yang bernama Peter. Mereka hanya tinggal berdua dan benar-benar bahagia menjalani hidup sebagai ayah dan anak. Sedangkan ibunya Nemo telah meninggal dunia sejak Nemo masih kecil. Seperti biasa, pada malam hari Peter selalu memberikan kecupan mad bobok pada Nemo. Dan pada saat itu, Nemo meminta ayahnya menceritakan sebuah dongeng sebelum tidur. Peter pun menceritakan kisahnya bersama teman baiknya yang bernama Flip ketika ia melakukan petualangan mencari mutiara ajaib. Dan mereka selalu melakukan petualang itu setiap malam. Tapi sayang mutiara tersebut tersimpan di tempat yang mustahil untuk digapai. Benda itu tersembunyi di laut mimpi buruk dan dijaga oleh sebuah monster yang bernama Nightmare. Saat proses cerita itu menggantung, Peter mendapat sebuah panggilan radio. Seorang nelayan melapor kalau kapal mereka mendapat masalah di tengah laut dan Peter harus segera ke sana memberi bantuan. Setelah ayahnya pergi, Nemo pun terbangun dan suasana seketika berubah benar-benar menjadi dingin dan beku. Nemo memberanikan diri berjalan keluar, tapi tiba-tiba badai menghancurkan mercusuar. Nemo pun terseret arus dan terhisap ke dalam pusaran air. Dalam pusaran tersebut, Nemo melihat kapal ayahnya, dan ayahnya dimakan oleh sebuah monster. Lalu, Nemo langsung terbangun dan semua itu hanyalah sebuah mimpi. Setelah itu Nemo mendengar suara klakson kapal. Saat ia melihat keluar, ternyata yang datang adalah tim SAR. Dan mereka memberitahukan kalau ayahnya Nemo menghilang dan ia dinyatakan tewas. Setelah ayahnya tewas, Nemo diasuh oleh adik ayahnya. Ia bernama Philip. Ia bekerja sebagai pedagang gagang pintu. Dan ia adalah seseorang yang tertutup dan tak memiliki teman. Nemo dibawa ke apartemennya Philip. Di sana ia tinggal dengan fasilitas yang lumayan cukup sejahtera. Karena Nemo sebelumnya tak pernah bertemu dengan Philip, komunikasi mereka menjadi benar-benar canggung. Setelah menunjukkan semua koleksi gagang pintunya, Nemo diantar ke kamarnya. Di sana ia benar-benar galau dan kesepian. Sedangkan Philip, di luar ia belajar dan browsing bagaimana cara membesarkan seorang anak. Gokil. Saat Nemo tertidur, tiba-tiba si babi bergerak dan hidup. Dan babi tersebut menjilati pipinya Nemo. Sehingga Nemo pun terbangun dan kaget melihat boneka babinya kok tiba-tiba hidup. Lalu tiba-tiba ranjangnya Nemo juga ikut-ikutan bergerak. Ranjang tersebut bergerak layaknya belalang dan membawa Nemo pergi dari apartemen itu. Menyusuri jalanan raya dan menuju pelabuhan kapal feri. Nemo dibawa turun ke permukaan laut dan mereka berlayar menyusuri laut dan menyeberang menuju mercusuar. Dan perjalanan mereka ditemani lambu-lambu yang melompat-lompat tiada henti. Sampai akhirnya Nemo diantar ke mercusuar. Setelah itu Nemo dan si babi memasuki mercusuar. Di dalam mercusuar itu semuanya terlihat normal. Teh hangat pun dihidangkan sehingga Nemo langsung mengira ayahnya telah kembali. Tapi saat ia mencari ayahnya ke lantai atas, tiba-tiba seorang pria berpakaian badut sedang mengacak-acak kamarnya Nemo. Mereka berdua sama-sama kaget. Nemo langsung bersembunyi ke balik pintu, sedangkan pria tersebut sembunyi ke dalam lemari. Nemo memberanikan diri bertanya siapa kamu, dan pria tersebut menjawab kalau ia adalah hal aneh yang sering terjadi di dalam mimpi. Lalu, Nemo berjalan mendatangi lemari dan menyuruh pria tersebut untuk keluar. Saat pria itu keluar, terlihatlah seorang pria tua bertanduk dan bertopi. Dan ia bernama Flip. Ya, seorang teman yang diceritakan oleh Peter sebelumnya. I know you're not real, but I always pictured like a... Nemo langsung menanyakan sedang apa Flip di sini dan di mana ayahnya.
Philip pun menjawab kalau ia hanya datang untuk mengucapkan belasungkawa. Lalu, Philip mulai membahas kalau ayahnya Nemo memiliki sebuah peta dan ia meminta peta tersebut pada Nemo. Karena Nemo tak tahu apa-apa, ia pun menjawab kalau ayahnya tak pernah membahas peta tersebut sama sekali. Never mind, I'll find it myself. Setelah itu Nemo berkata kalau ia ingin bertemu dengan ayahnya dan Philip memberikan sebuah solusi. Nemo bisa bertemu dengan ayahnya lagi seandainya mereka berhasil mendapatkan mutiara ajaib dan sayangnya ia membutuhkan peta harta karun Slumberland. Karena Nemo masih saja berkata ia tak tahu lokasi peta tersebut, Philip pun akhirnya menyerah dan mendorong Nemo keluar jendela dan Nemo akhirnya kembali terbangun dari tidurnya. Saat Nemo terbangun, Philip mendatangi kamarnya membawakan segelas susu. Nemo bertanya pada Philip apa mimpi aneh terakhir kali yang pernah ia alami. Philip pun menjawab kalau ia tak ingat kapan terakhir kali bermimpi, bahkan bisa dibilang tak pernah bermimpi. Setelah menjawab semua pertanyaan itu, Philip mengajak Nemo pergi mendaftar ke sekolah. Saat mendatangi sekolah itu, Nemo agak sedikit keberatan karena didikan ayahnya yang mengatakan sekolah adalah sebuah penjara. Setelah sedikit perbincangan dan perdebatan, Nemo didatangi oleh seorang guru yang bernama Bu Arya. Arya membawa Nemo ke kelas dan memperkenalkannya pada semua siswa. Come sit with us. I need to do my math. Setelah itu pada malam hari, Philip mencoba membangun kedekatan dengan Nemo. Ia mengeluarkan sebuah kunci pintu antiknya dan menunjukkan Nemo cara membuka kunci tersebut menggunakan dua buah besi, alias menunjukkan tutorial cara membobol kunci. Tapi bukannya takjub, Nemo malah tak tertarik melihat semua trik itu. Ia pun memilih pergi kembali ke kamarnya. Saat Nemo tertidur, ia mendengar si babi sedang mengobok-obok kotak peralatannya. Nemo yang heran, ia pun melihat kotak tersebut dan terlihatlah sebuah bingkai foto. Saat Nemo membongkar bingkai tersebut, ternyata lukisan yang terpajang adalah sebuah peta. Dan terdapat sebuah lipatan kertas kecil yang bertuliskan perlengkapan yang harus dibawa, yaitu makanan, senter, tali, dan sebuah buku. Keesokan paginya, Nemo langsung mempersiapkan peralatan. Ia membawa makanan, senter, buku, dan segulung benang dan bersiap melakukan petualangan mencari ayahnya. Saat Philip mengantar ia ke sekolah, Nemo meminjam HP-nya Philip dan membuat laporan di aplikasi sekolah kalau ia akan izin libur selama 2 minggu. Setelah izin libur tersebut diatur, Nemo langsung pergi ke basement sekolah dan memasuki ruangan generator dan saluran air. Di sana, Nemo membentangkan hanbok, mengganti pakaian dan kembali tidur. Nemo kembali terbangun di dunia mimpi dan ia terbangun di mercusuar. Melihat isi ruangan diacak-acak oleh Philip, ia pun langsung mencari Philip ke lantai atas dan ternyata Philip sedang sibuk sendiri. Lalu, Nemo menunjukkan peta yang ia temukan. Saat Philip ingin mengambil peta tersebut, Nemo langsung menariknya dan berkata, kenapa Philip ingin membunuhnya. Philip pun menjawab kalau ia hanya ingin membangunkan Nemo, karena tak ada yang bisa mati di dunia mimpi. Setelah mengambil peta tersebut, Philip langsung pergi meninggalkan Nemo. Karena Nemo ingin ikut, ia pun melakukan double knock atau ketukan 2 kali. Dan ketukan tersebut hal yang biasa dilakukan oleh Philip dan ayahnya Nemo. Karena Nemo memaksa untuk ikut, Philip akhirnya menjelaskan semua risiko yang akan ia hadapi. Salah satunya Nemo bisa saja mati. Nemo langsung menjawab kalau ia tak akan bisa mati di dalam mimpi. Dan Philip langsung berkata kalau ia mati di mimpinya sendiri pasti ia akan selamat, tapi tidak di mimpi orang lain. Seandainya Nemo mati ketika memasuki mimpi orang lain, ia selamanya akan terjebak di dunia mimpi dan tak akan pernah terbangun lagi alias koma di dunia nyata. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Nemo memutuskan tetap ikut dengan Philip berpetualang di Slumberland. Setelah itu Philip mulai membentangkan peta. Ia pun menceritakan kisah masa lalunya dengan Peter ketika mencuri peta tersebut dari Biro Aktivitas Bawah Sadar atau Polisi Dunia Mimpi. Dengan peta itu, ia bisa menjelajah kemanapun melalui mimpi orang lain. Dan for your information, Biro Alam Bawah Sadar selama ini yang mengatur semua mimpi. Tapi semua itu bisa dihancurkan ketika berhasil menemukan mutiara ajaib. Setelah menemukan mutiara itu, si polisi mimpi tak bisa lagi mengatur semua mimpi mereka. Setelah membaca peta itu, Philip memasuki mimpi yang berulang-ulang. Di sana terdapat sebuah pintu yang membawa mereka ke sebuah tempat. Dan seandainya Nemo mati di tempat itu,
ia tak akan pernah lagi melihat dunia nyata. Mereka berjalan memasuki pintu itu dan memasuki dunianya Flip. Di sana, ia bertemu dengan seorang resepsionis dan melakukan reservasi sebelum memasuki dunia tersebut. Saat melakukan reservasi, Flip tak lupa meninggalkan kebiasaannya, yaitu mencopet, dan ia mencopet pena si resepsionis. Setelah melakukan reservasi, mereka memasuki mimpi seorang penari salsa. Di sisi lain, si resepsionis melapor pada si polisi kalau penanya dicopet. Dan Cindy datang untuk menangkap Flip sebagai polisi dari Biro Aktivitas Bawah Sadar. Saat mereka bersiap memasuki pintu selanjutnya, tiba-tiba sang ratu salsa muncul dan Flip tergoda dengan tarian penari tersebut, sehingga mereka pun menari berdua. Melihat Flip sibuk dengan wanita itu, Nemo mulai merasa canggung dan ketakutan karena ia tak pernah menghadiri sebuah pesta sebelumnya. Efek ketakutannya itu membuat suasana seketika berubah menjadi sedih dan memancing munculnya monster nightmare yang mengencar mereka berdua. No bueno. Melihat suasana berubah, mereka bersiap untuk kabur. Tapi tiba-tiba Cindy telah menodongkan pistol bersiap menangkap Flip yang telah lama menjadi buronan. Tapi seketika perhatiannya teralihkan ketika monster nightmare muncul. Keadaan berubah menjadi kacau. Flip dan Nightmare langsung berlari kabur memasuki pintu selanjutnya. Setelah itu mereka memasuki sebuah kota. Di sana, Flip meluapkan kekesalannya karena Nemo yang memancing munculnya monster tersebut. Dan Nemo menjawab kalau ia sebelumnya pernah melihat monster itu di hari kematian ayahnya. Sehingga ketakutannya Nemo tersebut yang memancing monster itu untuk datang dan tak akan pernah berhenti sampai ia berhasil menangkap Nemo. Lalu, karena semua rencananya bisa gagal dengan kehadiran Nemo, Flip pun mengamuk dan meminta peta yang disimpan oleh Nemo. Tapi tiba-tiba, tubuhnya Nemo memudar dan perlahan menghilang. Ia pun terbangun di dunia nyata karena kehadiran seorang siswa yang bernama Jamal. Checking my mushrooms. You won't tell anybody I'm here though, right? Setelah itu, Philip menjemput Nemo saat pulang sekolah. Setelah dari sekolah itu, ia memberikan sebuah kejutan berupa perahu kecil miliknya Nemo yang dibawa dari mercusuar. Tapi bukannya gembira, Nemo malah makin sedih dan teringat dengan ayahnya. Saat malam hari, Philip mencoba ngobrol agar Nemo mulai membuka diri dan jangan tertutup seperti ayahnya. Jadi, ayahnya Nemo berubah dan memilih menyendiri setelah kematian ibunya Nemo. Mendengar ayahnya dikatakan tertutup dan menutup diri, Nemo langsung mengamuk dan mengatai balik Philip. Ia pun mengatakan Philip tak memiliki teman dan hanya berteman dengan gagang pintu yang benar-benar aneh. Setelah meluapkan kekesalannya, Nemo langsung pergi ke kamarnya. Nemo kembali mencoba untuk tidur, tapi sayang itu mata tak bisa tertidur. Ia bahkan mencoba membaca buku, tapi tak ada efek ngantuk sedikit pun. This is interesting. Mendengar Nemo membanting buku tersebut, Philip langsung melihat ke kamarnya dan bertanya, "What happened now?" Nemo pun menjawab kalau ia hanya ingin tidur dan meminta Philip menceritakan sebuah dongeng. Philip mulai menceritakan kisah seorang pedagang gagang pintu yang menerima pesanan sebanyak 3.000 pieces. Belum setengah jalan ia menceritakan kisahnya itu, Nemo memilih balik badan. Walaupun cerita tersebut tak menarik, Nemo akhirnya bisa tertidur saat mendengarkan cerita yang membosankan itu. Setelah itu Nemo kembali terbangun di dunia mimpi. Ia melihat buntalan benang yang ia pegang jatuh dan menggelinding keluar pintu. Nemo mengikuti bola tersebut dan ia telah berada di kota Slumberland. Dan ia bertemu dengan Flip yang sedang sibuk mengguncang-guncang mesin penjual makanan. I'm impressed. Flip benar-benar senang dengan kedatangan Nemo dan menyambutnya. Saat Nemo sedikit bahagia ketika disambut, Flip diam-diam mengambil peta dan menyuruh Nemo untuk pergi. Tapi Nemo bersikeras untuk melanjutkan petualangan tersebut. Lalu, mereka mulai mencari pintu selanjutnya. Saat Flip sibuk membaca peta, Nemo menanyakan kehidupan Flip di dunia nyata. Flip pun menjawab kalau ia tak pernah bangun lagi setelah kepergian ayahnya Nemo dan memilih hidup di dunia mimpi karena ia bisa melakukan semua yang ia mau. Setelah itu, saat mereka asing ngobrol, tiba-tiba sebuah truk sampah muncul dan truk tersebut adalah pintu selanjutnya. Mereka menaiki truk sampah itu dan tiba-tiba si polisi mimpi muncul lagi dan mengejar mereka. Flip langsung melempar Nemo ke dalam tumpukan sampah dan si polisi berhasil mengikat kakinya Flip. Saat Flip menggantung ditarik, tiba-tiba si sopir truk berbelok sehingga tali ikatan itu terputus dan si polisi terpental ke sebuah bangunan gedung.
Si polisi kembali mengejar mereka dan mereka berdua memutuskan pindah dan memasuki ruang kemudi. Dan terlihatlah truk tersebut dikendarai oleh seorang anak kecil bertato. Philip meminta anak tersebut menancap gas truknya. Dan saat di truk tersebut, Philip kembali melihat peta dan pintu selanjutnya berada di dashboard truk tersebut. Tapi sayang pintu dashboard itu terkunci alias tak bisa dibuka. Aksi kejar-kejaran masih berlangsung sampai truk tersebut mentok di ujung jalan dan terpental jatuh ke dalam sungai. Si sopir truk bertato berteriak ketakutan, lalu menghilang dan kembali sadar di dunia nyata. Sedangkan Flip dan Nemo perlahan-lahan terbawa oleh truk yang tenggelam. Saat mereka mencoba meloloskan diri, tiba-tiba monster Nightmare kembali muncul. Tapi untungnya mereka berhasil membuka dashboard dan lolos dari monster tersebut. Setelah itu mereka berdua keluar di dalam sebuah toilet dan di sebuah mimpi seorang pria yang suka bercermin. Setelah mengusir pria tersebut, Flip mengajak Nemo berjoget mengiringkan pakaian mereka. Lalu karena Nemo benar-benar berani, Flip pun akhirnya bangga pada Nemo dan memberikan senyuman taring babinya pada Nemo. Tapi saat mereka asik-asik berdua, si polisi datang lagi. Saat mereka berdua mencoba kabur, Cindy langsung menembak dan mereka berdua langsung mematung tak bisa bergerak sama sekali. Setelah mengeluarkan sumpah serapahnya, Cindy pun akhirnya berhasil menangkap Flip setelah melakukan pengejaran selama 30 tahun. Nemo ikut dibawa ke kantor polisi mimpi dan sempat ikut ditahan bersama Flip. Saat di tahanan itu, mereka kembali membahas kehidupan Flip di dunia nyata. Dan ternyata, karena terlalu lama di Slumberland, membuat Flip lupa dengan dirinya yang sebenarnya dan membuat ia tak bisa terbangun lagi. Sehingga, dengan menemukan mutiara ajaib itu, Flip berharap bisa ingat dengan dirinya yang sebenarnya dan kembali bisa terbangun lagi. Setelah itu si polisi kembali lagi dan membawa Nemo ke kantornya. Di sana, Cindy menyebutkan semua mimpi yang telah dilalui Nemo. Lalu, Nemo meminta agar ia bisa kembali bertemu dengan ayahnya dan ingin hidup selamanya di dunia mimpi. Tapi sayang polisi ini tak bisa memenuhi keinginan Nemo karena tak ada mimpi yang bertahan selamanya. Nemo kembali bertanya pada si polisi bagaimana cara meloloskan diri dari monster Nightmare. Si polisi pun menjawab monster tersebut mengincar rasa takut. Walaupun Nemo berani melompati jurang, rasa takut Nemo ketika sendirian yang memancing monster tersebut untuk datang. Setelah menjelaskan semua itu, si polisi mengatakan kalau mutiara ajaib yang dicari Nemo hanyalah sebuah mitos alias tak pernah terbukti. Setelah mengatakan semua itu, Nemo kembali dibangunkan dari tidurnya. Setelah itu Nemo pergi menemui Philip yang sedang sibuk membaca buku tutorial bicara dengan remaja. Melihat Nemo menangis bersedih, Philip kembali memberikan kejutan pada Nemo. Ia menyuruh Nemo untuk duduk di depan TV dan memutar rekaman videonya bersama ayahnya Nemo. Di dalam video itu terlihat rekaman ketika Philip dan Peter masih remaja. Di sana mereka selalu bermain berdua dan selalu berimajinasi berpetualang mencari harta karun. Dan di sana juga terlihat kalau Philip mengenakan pakaiannya Flip. Dan karakter Flip adalah nama yang selalu digunakan Philip ketika ia berpura-pura menjadi orang jahat. Lalu, Philip mengatakan ketika ia sedang asik menjalani hari-harinya bersama Peter, Peter berkenalan dengan ibunya Nemo dan mereka berdua memutuskan berlayar keliling dunia. Setelah kepergian Peter tersebut, Philip benar-benar kesepian dan efeknya ia sampai tak tidur selama 3 malam. Setelah kejadian itu, Philip tak pernah lagi bisa bermimpi. Nemo langsung mencocokkan cerita Philip tersebut dengan kisahnya Flip. Setelah mendengar semua itu, ia pun memutuskan pergi dan bersiap kembali ke sekolah. Tapi sebelum pergi, ia tak lupa meminjam besi pembuka kunci miliknya Philip. Saat sampai di sekolah, ia pun langsung pergi menuju basement dan kembali tidur. Saat memasuki dunia mimpi, Nemo dengan berani memasuki Slumberland seorang diri. Ia memasuki semua pintu yang ia lewati bersama Flip sampai akhirnya menyelinap masuk ke kantor polisi mimpi. Dan ia membebaskan Flip menggunakan besi pembuka kunci miliknya Philip. Setelah Flip bebas, mereka berjalan dengan santai ketika melewati ruangan kerja para polisi. Saat ditanyakan oleh para polisi tersebut, Nemo menjawab kalau ia adalah polisi dari penjara remaja yang ditugaskan untuk membawa Flip karena telah mencuri dari tempat kerjanya. Karena aksi pura-pura Nemo benar-benar meyakinkan dengan memukuli Flip, para polisi tersebut akhirnya percaya dan membiarkan mereka berdua pergi.
Tapi sayang, saat mereka akan menaiki lift, ternyata Cindy berada di dalam lift tersebut. Ia pun langsung menodongkan pistol dan mencoba kembali menangkap Flip. Lalu, untuk mengalihkan perhatian Cindy, Flip mengajaknya bertarung 1 lawan 1 tanpa senjata. Sehingga Cindy pun terpancing dan memukuli Flip. Tapi tanpa ia sadari, Nemo diam-diam mengambil pistolnya Cindy. Ia pun akhirnya ditembak dan menjadi kaku diam tak bergerak. Fromage! Classic, right? Setelah berhasil lolos dari Cindy, mereka pun keluar dari lift dan tepat keluar di gunung salju. Dan terlihatlah seorang pria sedang asik mengendarai burung angsa. Dan mimpi tersebut adalah mimpi pria tersebut. Saat Flip bingung mencari pintu selanjutnya, tiba-tiba Cindy kembali datang. Karena tak ada jalan lain lagi, mereka berdua memutuskan melompati jurang dan tepat jatuh di atas salah satu burung angsa. Setelah berhasil menyelamatkan diri, mereka pun mendarat di sebuah hutan pinus. Saat berjalan keluar dari hutan itu, Flip melihat sebuah gubuk, dan gubuk tersebut adalah pintu terakhir. Saat akan memasuki pintu itu, mereka berdua berunding sejenak, karena suasana di dalam pintu tersebut benar-benar menyeramkan. Lalu pada akhirnya mereka berdua memutuskan tetap masuk, dan keluar tepat di tepi pantai dengan suasana gelap, dingin, dan bersalju. Mereka berdua mulai berjalan menyusuri jembatan, dan step selanjutnya mereka harus menyelam ke dalam laut. Saat Flip bersiap untuk berenang, Nemo berkata kalau ia tahu siapa Flip sebenarnya, dan mengatakan kalau Flip adalah Philip. Ia setiap malam selalu datang ke Slumberland bersama Peter. Tapi setelah kepergian Peter, Flip tak pernah bangun lagi, dan ia tak pernah lagi bisa bermimpi. Mendengar semua itu, Flip mulai ingat dengan dirinya yang asli, tapi bukannya bahagia. Flip malah menjadi murung. Ia tak bisa membayangkan kembali ke dunia nyata menjalani hidup sebagai Philip yang selalu kesepian. Dan akhirnya ia membatalkan rencana mencari mutiara ajaib. Flip berjalan pergi meninggalkan Nemo, dan Nemo pun memanggilnya dengan melakukan double knock. Tapi Flip tak merespon, karena ia sebelumnya juga melakukan double knock itu ketika Peter meninggalkannya. Tapi Peter tetap saja pergi. Lalu, karena Nemo memaksa sendirian ingin melanjutkan mencari mutiara ajaib, Flip memutuskan melepaskan ikatan benangnya sehingga mereka tak akan pernah bertemu lagi di dunia mimpi. Tapi tiba-tiba semuanya berubah dan Nemo dibangunkan oleh guru sekolahnya. Setelah itu, Philip dipanggil ke sekolah karena Nemo selalu membolos. Saat pulang ke rumah, mereka mulai bertengkar dan berdebat. Sampai Nemo pun berucap kalau Philip tak mengerti apa yang ia rasakan dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan parahnya lagi, ia juga berkata kalau Philip selalu menutup diri, kesepian dan tak memiliki teman. Mendengar kata-kata tersebut, Philip pun terbawa emosi dan berkata kalau ia tak pernah meminta Nemo untuk tinggal bersama dirinya. Nemo langsung membanting pintu dan merenung di kamar, sedangkan Philip menyesal dengan semua kata-kata yang ia ucapkan. Setelah melihat foto mercusuar yang terpajang, tepat jam 2 malam Nemo memutuskan untuk kabur dan pulang ke mercusuar menggunakan perahu kecil yang diberikan Philip sebagai hadiah. Dan bertepatan pada saat itu cuaca sedang hujan badai. Di sisi lain, karena mendengar suara petir yang benar-benar keras, Philip akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia pun langsung melihat Nemo ke kamar, tapi sayang Nemo telah pergi meninggalkan rumah tersebut. Philip langsung melapor pada petugas tim SAR yang membawa Nemo pada dirinya. Saat melakukan panggilan telepon tersebut, ia melihat foto mercusuar. Setelah melihat foto tersebut, Philip pun akhirnya sadar kalau Nemo memutuskan pulang ke mercusuar. Di sisi lain, saat Nemo berlayar di tengah hujan badai, tak sengaja boneka babinya terjatuh ke laut. Saat ia mencoba mengambil boneka tersebut, kepalanya tak sengaja terbentur ke tiang layar, sehingga Nemo pun jatuh pingsan. Nemo kembali masuk ke dunia mimpi dan ia berada di dalam laut bersama boneka babinya. Ia berenang mengejar si babi dan memasuki laut mimpi buruk. Di sana, ia melihat seberkas cahaya dan ketika ia mendatangi cahaya tersebut, ternyata cahaya lampu dari kapal ayahnya. Di sisi lain, saat Flip sedang asik bermain sendiri, ia mendapat sebuah selebaran kalau ia menjadi buronan nomor 1 di Slumberland. Dan ia menjadi buronan nomor 1 karena dengan sengaja meninggalkan seorang anak gadis kecil di laut mimpi buruk. Setelah mendengar informasi itu, Flip pun teringat dengan Nemo yang kembali dan nekat memasuki laut tersebut. Nemo berjalan memasuki kapal ayahnya dan di sana terdapat beberapa mutiara ajaib. Lalu Nemo mengikat si babi dengan tali dan menyuruh babi tersebut mengambil mutiara-mutiara itu dengan mulutnya.
Tapi dari kejauhan, monster Nightmare kembali muncul dan berjalan mendekat ke arah Nemo. Setelah mutiara berhasil diambil dan si monster bersiap untuk memakan Nemo, tiba-tiba Flip datang dengan pesawat. Ia menabrak si monster, lalu membawa Nemo pergi dengan pesawat tersebut. Mereka berdua berhasil lolos dan tepat keluar di gunung salju. Tapi sayang ternyata si monster Nightmare masih ikut dan menempel di ekor pesawat. Philip mencoba menyelamatkan diri, tapi sayang pesawat tersebut rusak karena si monster. Mereka pun terjatuh dan menabrak pria yang sedang asik mengendarai burung angsa. Setelah sempat pingsan beberapa detik, mereka akhirnya mendarat dan tepat keluar di mimpi pria yang sibuk bercermin dan diikuti oleh si pria pengendara burung. Mereka berdua langsung memasuki toilet. Karena monster Nightmare masih mengejar, kedua pria pemimpi tadi ikut-ikutan masuk ke toilet dan semuanya keluar di mimpi si sopir bocil bertato. Si sopir bocil langsung menancap gas truknya dan ia menabrak masuk ke mimpi si penari dansa, penari salsa. Setelah itu mereka semua langsung berpencar kabur. Karena monster Nightmare masih mengejar, masing-masing mereka akhirnya terbangun. Si bocil terbangun di kamar tidurnya. Dua orang pria pemimpi terbangun di meja kerja dan di depan TV. Sedangkan si penari salsa, ternyata ia adalah seorang biarawati yang ketiduran di dalam gereja. Gokil. Di sisi lain, Philip bersama tim SAR mulai mencari keberadaan Nemo. Sedangkan Nemo terombang-ambing di atas perahu dan nyaris jatuh ke laut karena perahunya terdampar ke sebuah batu karang. Saat di dunia mimpi, Nemo dan Philip bersiap kembali ke mercusuar. Tapi tiba-tiba Nemo merasa tak enak badan dan ia pun jatuh terkulai lemas. Lalu, Philip langsung menggendong Nemo dan bawanya pergi. Tapi sayang Nemo menjatuhkan mutiara yang ia pegang. Saat mereka ingin mengambil mutiara tersebut, tiba-tiba si monster Nightmare kembali datang dan mengejar mereka. Philip langsung berlari mengambil mutiara tersebut. Tapi sayang ia harus tertangkap oleh si monster. Lalu, Philip melemparkan mutiara itu pada Nemo. Setelah berhasil menangkap mutiara tersebut, Nemo mengajukan permintaan dan ia meminta agar Philip kembali terbangun. Seketika, Philip menghilang dan ia kembali masuk ke tubuhnya Philip. Saat Philip terbangun, ia melihat perahunya Nemo dari kejauhan. Ia pun memutuskan melompat dan berenang menyelamatkan Nemo. Nemo akhirnya berhadapan satu lawan satu dengan si monster. Saat monster tersebut menangkap Nemo, tak terjadi apa-apa alias tak mempan. Karena Nemo telah kehilangan rasa takutnya. Lalu, Nemo berjalan pergi keluar menuju mercusuar. Di sana, ia bertemu dengan Cindy yang akhirnya percaya dengan mutiara ajaib yang berhasil ditemukan oleh Nemo. Setelah melakukan sedikit percakapan, Cindy meminta Nemo untuk memeluk si babi dan tiba-tiba babi tersebut memuntahkan sebuah mutiara. Sedangkan Cindy kembali ke kantor polisi mimpinya. Setelah itu Nemo langsung mengajukan permintaan dan ia meminta agar bertemu dengan ayahnya. Lalu, ia berjalan menuju mercusuar dan si ayah benar-benar telah berada di sana. Mereka menghabiskan waktu bersama, makan-makan dan main piano berdua. Setelah puas menghabiskan waktu bersama, mereka berdua mulai berbincang-bincang. Nemo berkata kalau ia selamanya ingin hidup di dalam dunia mimpi bersama ayahnya. Tapi Peter menjawab kalau Nemo telah berhasil selamat dari laut mimpi buruk. Sehingga tak ada lagi ketakutan di dunia nyata yang harus ditakuti Nemo. Setelah mendengar semua perkataan ayahnya, Nemo memutuskan akan kembali ke dunia nyata dan menghadapi dunia nyata yang tak separah laut mimpi buruk. Setelah mengucapkan kata-kata perpisahan, Nemo kembali terbangun dan sadar dari pingsannya. I got you. Beberapa hari setelah itu, Nemo kembali menjalani hidup normal. Ia pun mulai bisa bergaul dengan teman-teman sekolahnya. Sedangkan Philip, ia akhirnya kembali menjadi Philip yang nakal. Ia mulai bisa bergaul dan menggoda gurunya Nemo. Dan setelah keduanya kembali bisa menjalani hidup normal, film ini pun akhirnya tamat. Oke geng, sekian sedikit spoiler film Slumberland. Gimana? Keren gak filmnya? Nah kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe. Biar gue makin semangat upload dan kamu gak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.